Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru, juga tidak lupa selamat menyongsong Imlek. Ya, Imleknya 1 Februari soalnya. Nah, saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang mana pagi ini firman Tuhan saya beri judul menjadi alat kemuliaan Allah. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Menjadi alat kemuliaan Allah. Saya tadi masuk duduk di belakang kaget lihat tulisan ini saudaraku. Yaitu segala kemuliaan bagi Allah. Jadi enggak janjian. Saya sebelumnya enggak tahu kalau ini menjadi satu tema di dalam pekerjaan Tuhan di sini. Nah, mari kita buka Alkitab sama-sama, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya undang Bapak Ibu kita baca semua ayat ini sekaligus 1 sampai 4. Secara bersama-sama kita baca, lalu kita akan amenkan bersama-sama. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan sama-sama, 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Kita semua tahu kisah tentang Lazarus. Lazarus itu punya 2 saudara perempuan. Siapa namanya? Maria dan Marta. Siapa yang tertua? Maria atau Marta? Maria. Ya, Marta itu paling kecil. Ya, saudara-saudara, ternyata Maria, Marta, Lazarus ini disebut di Alkitab adalah orang yang sangat akrab dengan Yesus. Bahkan disebut sahabat Yesus. Kalau Yesus pelayanan mampir di Betania, pasti mampir ke rumah mereka. Hubungannya sudah sangat dekat. Dan Alkitab mencatat ternyata Lazarus yang dekat dengan Yesus sakit keras. Bahkan Alkitab berkata ayat 3. Ketika Maria Marta mengirim kabar kepada Yesus, kabarnya berbunyi apa? Tuhan, dia yaitu Lazarus yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ternyata ayat ini memberikan pelajaran buat kita yang sangat penting. Orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit. Tolong bilang sama sebelahnya, orang dikasihi Tuhan bisa sakit. Gak usah pakai salaman, ngomong aja. Banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus, dibaptis, rajin pelayanan, bahkan sudah aktif berkhotbah sekalipun, kadangkala punya pola pikir yang salah kaprah. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dengan Tuhan. Banyak orang berpikir kalau sudah percaya Tuhan Yesus, dibaptis, sudah pelayanan itu jadi anak emasnya Tuhan, hidupnya istimewa, punya fasilitas, menjadi orang yang superior, sehingga tidak akan pernah mengalami yang namanya sakit. Tidak akan pernah mengalami penderitaan, pergumulan, masalah. Saya baca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayatnya orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan terus tidak ada masalah. Bapak Ibu berani enggak terima tantangan saya? Bapak Ibu datang ke pom bensin lalu ngomong sama petugas SPBU, Mas, saya ini orang benar. Saya ini orang percaya Tuhan. Oh iya Pak, Bapak orang benar, orang percaya. Terus kenapa? Saya ingin supaya premium tetap ada buat saya. Kan dengarnya premium katanya akan tidak ada.
Saya ingin premium tetap ada buat saya. Saya orang benar. Saya harus beda dengan orang lain. Saya orang percaya Tuhan. Saya ingin harganya tetap sama. Tetap tersedia untuk premium. Petugas SPBU akan berkata apa? Oh benar, Bapak benar-benar gila. Betul ya? Bukan benar-benar percaya Tuhan, tapi Anda akan dilecehkan dan disebut benar-benar gila. Apakah orang yang percaya Tuhan dan orang yang benar-benar melayani Tuhan terus kemudian prioritas gitu di antara semua orang? Tidak. Kalau harga bahan bakar naik, ngalami enggak efek kenaikan? Kalau masa pandemi, ekonomi sulit, ngalami enggak efek ekonomi sulit? Ngalami efek pandemi. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus, jangan anti masalah. Tolong bilang sama-sama, enggak boleh anti masalah. Bukan berarti terus saudara jadi orang aneh terus cari-cari masalah, lain cerita itu. Ya. Kita jangan alergi lalu anti masalah, lalu berkata aku ini anak raja, aku ini anak Allah, aku enggak boleh mengalami masalah, enggak bisa. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan dia dari semuanya itu. Masuk dalam kemalangan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, tetap bisa kena fitnah, Bapak Ibu. Tetap bisa mengalami musibah, tetap bisa mengalami sakit, tetap bisa mengalami kekurangan, tetap bisa mengalami ejekan, olokan, dan sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa semua itu diizinkan Tuhan kalau memang bukan karena dosa kita menderita, karena memang itu sebuah peristiwa yang harus kita alami, percayalah itu untuk memuliakan Tuhan. Pada akhirnya semua kita tahu cerita Lazarus. Lazarus itu mati terus atau akhirnya dia bangkit? Bangkit. Pada akhirnya happy ending. Betul? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu siapa kita ini? Mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kita sudah pelayanan, kita sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kita sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita sudah rajin nolong orang. Kalau kita mengalami masalah, kesakitan, penderitaan dan sebagainya, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Jangan salah paham dengan Tuhan. Setuju? Bilang dulu sama sebelahnya, jangan salah paham. Tapi kenapa Pak, saya kok mengalami penderitaan ini? Kita nggak tahu. Tuhan mau bawa kemana? Kita nggak akan pernah diberitahu. Oh nanti akan begini nak, akan begini nak. Enggak, Tuhan itu akan memimpin kita setahap demi setahap. Tuhan tahu nggak, Musa memimpin bangsa Israel itu pasti pada satu saatnya akan mengalami posisi terjepit. Kanan kiri padang gurun, depan laut terberau, belakang tentara Fir'aun. Tuhan tahu nggak itu akan terjadi? Tahu. Dan Musa masuk dalam posisi seperti itu bersama bangsa Israel. Mereka semua ketakutan. Musa sebagai pemimpin tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Tuhan tidak berkata terus terang, Musa tenang saja, tak kasih bocoran ya, nanti lautnya terbelah karena ada angin datang. Nanti kamu lewat bersama orang Israel di daratan yang kering. Tuhan nggak kasih bocoran. Demikian juga pagi hari ini Bapak Ibu, Anda punya masalah, Anda punya pergumulan. Kita nggak tahu ujungnya kayak apa. Tuhan nggak kasih bocoran, nanti akan terjadi mujizat seperti ini, skenarioku akan begini. Enggak. Tuhan cuma bilang sama Musa, angkat tongkatmu arahkan ke laut. Betul? Tuhan cuma memberi kita petunjuk untuk apa? Kita percaya, taat, setia, jangan mengomel, jangan salah paham, jangan kecewa, jangan meninggalkan Tuhan, tetap tekun, terus berdoa, terus berbuat baik, terus setia. Itu yang Tuhan kasih panduan buat kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Manusia itu enggak akan pernah bisa mengerti semua. Walaupun Tuhan jelaskan semua, manusia pasti akan berontak, bahkan bisa nawar. Maka itu belajarlah menyerahkan diri untuk Tuhan yang kendalikan hidup kita. Hidup ini paling enak, paling plong, paling enteng kalau kita belajar melepaskan semua. Jangan ngotot minta kehendak kita jadi. Jangan. Jangan ngotot minta mau kita terwujud. Makin ngotot, makin kaku, makin maksa, makin ambisi, makin stres. Betul apa betul?
Karena hidup ini enggak ada dalam kendali kita. Hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Maka itu orang yang hidup di dalam Tuhan, sepantasnya lah Tuhan yang memimpin hidup orang itu. Saudara-saudara, orang yang dikasihi oleh Yesus bisa sakit. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, tenang. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Justru penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Bukan hanya untuk kehidupan Lazarus secara pribadi, tetapi juga untuk keluarga Lazarus. Bukan cuma untuk secara pribadi khususnya keluarga Lazarus saja, tetapi untuk seluruh kampung Betania. Bahkan sampai akhirnya cerita ini sampai diberitakan di seluruh dunia ketika hamba Tuhan berkhotbah. Bahwa kemuliaan Allah nyata. Kuasa Allah bekerja membangkitkan orang mati. Saudara-saudara yang terkasih, di balik setiap peristiwa yang terjadi, Allah kita pasti punya rencana yang terbaik untuk kita sebagai umatnya. Allah kita lebih tahu kehidupan kita daripada kita sendiri tahu tentang kehidupan kita. Setuju? Tuhan Allah kita itu lebih paham hidup kita daripada kita paham tentang hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita mau ngatur hidup kita sendiri bisa salah arah, bisa salah keputusan. Tapi kalau Allah yang mengaturkan yang terbaik untuk hidup kita, gak pernah salah arah, gak pernah akan keliru. Setuju? Tuhan Allah itu maha tahu. Saya teringat ada sebuah cerita. Ada seorang dokter muda, lulusan psikologi gitu ya. Karena dia pintar, dia ini ditugaskan di sebuah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Nah, karena dokter ini masih muda dan dia sudah terkenal prestasinya, ya, dia ditugaskan di sebuah daerah yang enggak terlalu rame, daerah yang cukup biasa saja. Nah, dia datang membawa mobil jeep untuk tugas di rumah sakit itu. Masuk pintu gerbangnya ditutup, karena kan enggak boleh pasien sampai lolos keluar, makanya ada pintu gerbang besi. Masuk, dia parkir mobil jeepnya itu. Dan mobil jeepnya ini mobil jeep lama, di atas roda belakangnya itu di bodi mobilnya ada tulisannya ini, 4x4. Mobil apa itu Bapak Ibu? 4x4 mobil apa? 4-wheel drive, berpenggerak 4 roda. Ini mobilnya bukan mobil baru, tapi mobilnya cukup bersih, cukup rapi, cukup mengkilat. Dinas di situ sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Ketika dokter ini keluar sore mau pulang, kaget ya. Karena dia melihat bodi mobilnya itu ada goresan. Catnya itu digores. Di belakang tulisan 4x4 itu ada goresan ini. Sama dengan 16. Rupa-rupanya ada orang iseng yang sengaja menggores catnya mobil ini dengan sama dengan 16. Waduh, dia merasa, waduh keluar biaya ngecat ini. Ya, akhirnya terpaksa mobilnya dimasukkan bengkel cat, seminggu dia enggak bisa pakai mobil itu, terpaksa harus diantar naik sepeda motor, ya, cukup menderita. Setelah mobilnya rapi, bersih, mulus kembali, ya, dia bawa lagi tugas ke dinas di tempat itu. 2 hari dan 3 hari kemudian dia kaget lagi. Ternyata kembali tertulis sama dengan 16. Itu digores cukup tajam. Terus dia mulai mencari tahu siapa gerangan ini yang usil mencoret dengan goresan cukup dalam sama dengan 16. Kalau tugasnya di rumah sakit jiwa ya kemungkinan besarnya siapa yang pelakunya? Pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, dan ketika diselidiki lewat CCTV, oh si ODGJ ini. Ya, lalu ditanya di interview, kenapa kamu gores? Ya, mobil yang sudah mulus itu sama dengan 16. ODGJ-nya bilang apa? Santai. Kan betul saya. Saya kan sudah sehat. 4x4 sama dengan 16. Kalau enggak percaya tanya semua orang seluruh dunia. Saya benar. Orang gila enggak bisa disalahkan. Lalu dokter ini cuma mengelus dada dan berkata, yang waras ngalah. Terpaksalah mobilnya dimasukkan bengkel cat lagi. Saudara-saudara. Ya, setelah mulus, dia bawa lagi ke rumah sakit.
praktek lagi. Lagi-lagi ditulis lagi, sama dengan 16. Capeklah si dokter ini. Ketika dimasukkan bengkel yang keempat kalinya, dia pesan sama petugas catnya. Tolong sekalian dicat yang rapi. 4 kali 4 sama dengan 16. Supaya nggak dicoret-coret lagi. Biar sekalian dikasih yang paten aja. Yang rapi persis angkanya. 4 kali 4 sama dengan 16. Petugas catnya itu, tukang catnya ya pinter. Dikreasi sedemikian rupa, terjadilah 4 kali 4 sama dengan 16. Nah saudara, ketika dibawa praktek lagi dinas di situ, dokter ini merasa senang. Wah, nggak akan bisa lagi dicoret-coret. Lewat 3 hari, 4 hari, ternyata kagetlah si dokter ini sore-sore pulang. Ternyata di belakang itu ada coretan lagi dengan goresan yang cukup dalam. 4 kali 4 sama dengan 16 dan tiba-tiba ada coretan begini. Benar. Seperti koreksi guru tuh loh. Benar saudara, ya. Lalu si dokter ini dengan hikmat Tuhan berkata, ini orang gila gak bisa dilawan dengan cara orang waras. Maka dokter ini membawalah mobilnya ke bengkel cat lagi sambil berkata, sekalian aja kamu kasih angka begini. Benar, coretan benar. Saudara. Ya. Dan apa yang dia kerjakan itu tanpa marah-marah, tanpa jengkel, tanpa kecewa, tanpa menyalahkan siapapun, dengan tulus dia terima walaupun harus keluar uang cukup banyak. Dan apa yang dia lakukan itu dilihat oleh kepala rumah sakit. Lewat setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, kepala rumah sakit menghadiahi dia mobil sedan. Putih, polos, mulus, gak ada angka-angka lagi. Dan hari itu dia gak lagi pakai mobil jeep. Dia pakai mobil sedan, sudah tidak dicoret-coret sama orang gila lagi. Di balik setiap penderitaan pasti ada kemuliaan. Bilang sama sebelahnya, lakon menang keri. Amin. Jadi kalau kita sudah setia kepada Tuhan, rajin doa, rajin pelayanan, ya, rajin berkorban, kita belum mengalami pemulihan, kita masih harus menderita. Yang sabar, yang tekun, yang setia, yang taat, yang cinta kepada Tuhan. Amin. Nanti lihat waktunya Tuhan tiba, berkat pasti datang. Masa anak diuji, lulus ujian gak diupah sama orang tuanya? Kalau orang tuanya bangga melihat anaknya lulus ujian, berjuang belajar sedemikian rupa sampai menghasilkan nilai yang baik. Orang tua yang bangga itu pasti akan memberikan sesuatu kepada anaknya dengan sendirinya, tanpa harus diminta. Betul? Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang pertama. Kalau Anda ingin menjadi alat kemuliaan Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan pernah berburuk sangka. Jangan berkata Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan kejam, Tuhan tidak cinta. Jangan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap cinta. Buktinya apa? Dia mati di atas kayu salib buat kita. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mengasihi loh ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Waktu Yesus dengar kabar Lazarus sakit, dia tidak langsung berangkat. Dia sengaja menunda waktu keberangkatan itu. Kadang-kadang kita sudah berdoa, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, kita sudah minta dan bahkan sampai puasa, sampai naik ke bukit doa. Kita minta pertolongan Tuhan, tapi kok sepi-sepi saja, tidak ada tanda-tanda mujizat, kok rasanya Tuhan tidak menjawab, rasanya Tuhan tidak mendengar, rasanya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ingat Bapak Ibu, walaupun tampaknya seolah-olah semua diam, tidak ada perubahan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Walaupun tampaknya Tuhan diam, tampaknya Tuhan sepi-sepi saja dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Tuhan itu bekerja tanpa sepengetahuan kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya apa? Tak terlihat oleh kita. Dia kalau bekerja itu enggak pernah nunjuk-nunjukkan kepada kita. Dia kalau bekerja itu dalam kesunyian. Dia bekerja itu dalam kesepian. Dan tiba-tiba kalau dia menolong, itu dahsyat. Kalau dia bekerja itu kaget kita. Ayatnya ada. Kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti orang yang bermimpi, enggak nyangka. Aduh Tuhan,
Kemarin aku sampai stres, sampai nangis-nangis cucuran air mata, sampai panik, sampai tegang semua, sampai sakit Tuhan. Ternyata penyelesaian masalahnya gini. Nggak keduga sama sekali. Nggak bisa keprediksi sama sekali. Ternyata gini ya Tuhan ya. Dan sudah selesai. Ternyata kok nggak bisa seperti yang aku bayangkan. Ternyata simple. Ternyata sederhana. Itulah cara kerja Tuhan. Tuhan tuh kalau bekerja nggak pernah bisa ditebak. Seperti Musa tadi. Musa nggak pernah nyangka kalau akan ada angin bisa membelah laut terbelah. Kita kalau memikirkan mungkin Tuhan nanti bekerja dengan cara A, B, C. Mungkin Tuhan nanti akan menolong waktunya adalah bulan A, B, C. Tuhan nggak bisa diprediksi dengan cara begitu. Tuhan itu kalau menolong kita, keadaan kita seperti kayak orang ngimpi. Walah, ternyata gini ya. Makanya hidup ini belajar apa? Percaya. Kita belajar sabar, belajar tekun, belajar taat dan setia Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu punya rencana, rencananya itu jauh lebih bagus daripada rencana kita. Rencana Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada rencana kita. Kita ini manusia kadang-kadang selalu pinginnya yang serba cepat, serba instan. Tetapi kadang-kadang yang instan itu belum tentu yang baik buat kita. Betul? Kalau instan, waktu sakit Lazarus, Yesus datang. Lazarus sembuh. Saya yakin Betania enggak heboh. Betania enggak gempar. Paling orang bilang apa? Oh sakit sembuh. Itu bukan kuasa Tuhan. Karena kebetulan. Wayai sembuh memangnya. Betul kan? Coba sakitnya pilek, batuk, tenggorokan sakit, demam. Ya, orang bilang apa? Gak usah ke dokter, minum mono air hangat tiap hari, tiap pagi sore, terus yang banyak minum air hangat. Makan yang cukup, yang kuah-kuah aja. Pasti sembuh, gak usah antibiotik. Misalnya gitu, ada nasihat seperti itu. Padahal sudah doa, sudah apa. Sembuh. Orang bilang apa? Yang nyembuhkan air putih. Gak kira nama Yesus disebut. Gak kira orang berkata, itu karena akibat kuasa doa. Enggak, pasti akan berkata apa? Itu akibat dari air putih. Bahkan kalau kita pergi ke dokter pun, pergi berobat pun, orang akan berkata apa? Yang ciamik obatnya, yang ciamik dokternya. Betul apa betul? Yesus sengaja mengulur waktu, padahal jarak antara Betania dengan tempatnya Yesus itu enggak dekat. Butuh perjalanan waktu 2 hari. Yesus dengar kabar Lazarus sakit. Itu sudah menderita Lazarus. Yesus masih nunggu 2 hari. Jadi Lazarus sudah mati di sana 2 hari. Yesus kemudian masih berjalan lagi ke Betania 2 hari. Sampai di Betania Lazarusnya sudah klop, matinya 4 hari. Yesus sengaja membuat matinya Lazarus itu bukan mati pura-pura, matinya biar mantep. Biar nanti kalau Tuhan bekerja, tidak ada orang bisa menyangkal bahwa itu bukan kuasa Tuhan. Betul? Supaya Tuhan tahu, ini kalau aku datang terjadi mujizat, tidak ada orang bisa punya alasan. Dengan dalil ini tidak bisa. Sengaja ditunda supaya klop Yesus datangnya nanti persis ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari. Makanya kita belajar dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau Tuhan itu seolah-olah diam, itu sedang melatih kita untuk percaya. Hari ini Anda sudah berdoa untuk masalah Anda? Sudah naruh jidat sampai ke lantai berlutut mohon belas kasihan Tuhan? Sudah puasa? Anda sudah bertalu-talu doa mohon kemurahan Tuhan? Kok Tuhan belum jawab Pak Budiono? Kok Tuhan belum buka jalan buat saya Pak Budiono? Karena Tuhan melatih kita untuk percaya. Bilang sama sebelahnya, latihan percaya bro. Latihan percaya sis. Yang latihan percaya itu kadang-kadang perlu dipepet dengan waktu. Dipepet dengan jatuh tempo. Dan Tuhan itu kalau bekerja di dalam menit-menit, detik-detik terakhir. Kok gitu Pak? Ben sport jantung. Untuk tahu bahwa
kalau semua keadaan berubah jadi baik, bukan campur tangan manusia. Ada yang amin nih. Kalau terjadi kesembuhan, bukan campur tangan manusia. Sehingga orang bisa berkata, memang Tuhan itu ajaib. Hari ini Anda sudah berdoa, belum ada jawaban. Nanti Anda akan berkata, ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa. Yang terakhir, mari kita lihat ayat 21, lompat ayat 32. Ketika Yesus sudah nyampe di Betania, lalu berjumpa dengan siapa? Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat yang ke-32. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ternyata Maria Marta ini putus asa. Dalam keputusasaan mereka, mereka menyalahkan Yesus. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa sehari-hari ngomong gini loh. Tuhan Yesus, engkau sudah datang ke Betania. Sorry, kedatanganmu terlambat. Kedatanganmu sudah percuma, sia-sia. Bahasa Thailandnya kasep. Udah, dia sudah mati. Coba kalau waktu dia sakit kau datang, pasti saudaraku tidak akan mati. Manusia takut dengan sesuatu yang paling final, yang paling tragis, mati. Tapi Tuhan justru suka bekerja di dalam momen yang tragis. Kok saudara tegang semua begini? Tuhan itu bekerjanya suka di dalam situasi yang sudah tidak ada harapan. Ketika sudah mati, sudah dikubur 4 hari, sudah ditutup, sudah bau, sudah busuk. Tuhan bekerja. Nah ini loh, manusia itu kadang-kadang berpikirnya masih di dalam dimensi waktu. Padahal Tuhan itu berkuasa atas dimensi waktu. Tuhan itu selalu menembus segala dimensi waktu. Apa yang dikatakan terlambat oleh manusia, Tuhan bilang apa? Baru mulai. Bilang sama sebelahnya, baru mulai. Begitu melihat Maria Marta tidak percaya, apakah Yesus terus berdebat dengan Maria Marta? Enggak, Yesus meninggalkan Maria Marta. Orang yang kecewa, orang yang khawatir, orang yang salah paham dengan Yesus, orang yang marah kepada Yesus, Yesus tidak mau mengurus, tidak ambil urusan dia. Dia jalan menuju kuburnya Lazarus. Betul? Itu pun Yesus berkata kepada orang banyak, buka pintu kuburnya. Masih diprotes sama Marta. Buat apa? Saudaraku sudah mati, sudah busuk. Kenapa? Mau diapakan lagi nih dibuka? Marta itu orangnya, wah langsung frontal gitu ya. Langsung nggak kena di hati, langsung sikat ngomong gitu ya. Espleng, langsung to the point. Sudah disuruh datang, nggak datang-datang. Sekalinya datang sudah terlambat, sekarang sudah dikubur, mau diutak-utak lagi kuburannya. Marah dia kepada Yesus. Apakah Yesus menanggapi kemarahan Marta? Enggak. Langsung teriak Yesus. Lazarus, keluarlah. Keluar enggak Lazarus? Apa yang dikatakan sudah mati, dikatakan sudah terlambat, dikatakan tidak ada harapan. Keluar tuh Lazarus. Keluar. Disitulah terjadi mujizat besar. Mujizat besar itu bukan Lazarus bangkit. Mata hati semua orang terbuka, itu mujizat. Kalau Tuhan membuat orang bangkit mati, itu sih kecil. Betul? Kalau cuma kebangkitan model begitu, setan pun bisa bikin kok. Betul ya? Tetapi kalau merubah orang yang tadinya pemarah, salah paham, kecewa, kakuati, jengkel sama Tuhan, berubah jadi percaya, jadi tunduk, hormat, memuliakan Tuhan, itu mujizat yang terbesar. Setan gak bisa bikin itu. Terjadilah mujizat yang dahsyat di kota Betania. Kemuliaan Tuhan nyata. Maka itu Bapak Ibu jangan putus asa. Karena keputusasaan itu justru membatasi kuasa Tuhan. Hari ini Anda sedang dalam pergumulan, Anda dalam kesulitan. Firman Tuhan buat kita, jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Ya, jangan kita tidak tekun. Jangan kita mulai meninggalkan Tuhan marah, jangan. Dan yang ketiga, jangan kita
membatasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran dan kepanikan kita. Karena Tuhan sedang bekerja bukan dalam masalah kita. Tuhan bekerja di dalam hati kita untuk meredakan segala gejolak, ketakutan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hati kita lulus, hati kita sudah teduh, hati kita sudah tenang, dengan sendirinya masalah itu akan terselesaikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.